Hai, selamat sore menjelang malam. Kali ini kita bertemu di acara IMTAK yang ke-9 adalah konferensi internasional anti-aging yang dikerjakan oleh Perdaweri Perhimpunan Dokter Anti-Aging Wellness Estetik dan Regeneratif Indonesia dan bertempat di Jakarta. Nah, jadi kalau kita bicara tentang GLP-1 ini adalah sebetulnya kalau orang-orang mengerti ini tentang obat diet suntik seminggu sekali ya. Itu yang biasanya orang mengertinya dengan merek tertentu ya. Tapi kita tidak bicara merek, kita akan bicara struktur kimianya aja yang adalah GLP-1 reseptor agonis. Dan itu adalah merupakan suatu sebenarnya ini ada suatu incretin, semacam hormon yang terdiri dari peptida, dan GLP-1 ini dapat mengurangi untuk lambung supaya lebih merasa kenyang dan tentu berefek pada hindbrain, jadi di otak, sehingga memberikan sensor kenyang. Ya, jadi tadi ya memberikan rasa kenyang, orang jadi tidak bersemangat lagi untuk makan banyak-banyak, dan GLP-1 ini juga diekspresikan di banyak organ-organ di tubuh kita. Ya, jadi sebetulnya GLP-1-nya ada dua macam. Yang satu macam yang sudah ada sebelumnya di Indonesia itu dilakukan untuk pengobatan diabetes. Ya, yang satu lagi yang sudah mempunyai izin edar, namun belum ada barangnya di Indonesia, dikhususkan untuk menanggulangi obesitas. Ya, apabila nanti obat ini datang di Indonesia, tentunya ada indikasinya. Ya, indikasinya adalah tidak bisa setiap orang minta disuntik. Ya, tentunya itu adalah judgement dari tiap-tiap dokter. Namun ada semacam guidelines. Guideline-nya adalah perhitungan dari indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh dihitung dari berat badan dibagi berat badan dalam kilogram dibagi dengan kuadrat dari tinggi dalam meter, dan indeks massa tubuh ini harus lebih dari 30 atau indeks massa tubuhnya lebih dari 27 dengan satu penyakit penyerta, misalnya darah tinggi atau misalnya dislipidemia, kelainan-kelainan kolesterol, HDL, LDL, kemudian juga adanya gula darah yang meningkat. Hasil cepat itu tidak selamanya baik ya, karena biasanya kita tentu menginginkan penurunan badan yang bertahap. Bahwa untuk pemakaian jangka panjang ada studinya yang telah dilakukan selama 2 tahun ya, bahwa apabila diberikan selama 2 tahun side effect dan maintenance dari weight reduction-nya masih sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ya, semua obat untuk obesitas tentunya membutuhkan perubahan dari lifestyle. Lifestyle adalah olahraga, lifestyle adalah pengaturan makan, lifestyle adalah stress reduction ya. Semua itu tidak bisa memberikan obat tapi tidak ada pengaturan lifestyle-nya. Ya, jadi kita mesti bedakan yang namanya farmakoterapi adalah obat untuk obesity dan suplemen-suplemen yang dapat membantu menurunkan massa lemak dan berat badan. Ya, apapun bentuknya silahkan konsultasikan dulu. Jangan hanya kalau misalnya dapat mendapatkan entah bagaimana tanpa resep, jangan itu diberikan ke badan sendiri ya. Lebih baik mengkonsultasikan dulu kepada dokter yang memang lebih mengerti tentang permasalahan ini. Hai, saya Dr. Maya Suryajaya, saya dokter spesialis gizi klinik yang memperdalam di bidang anti-aging, estetik, wellness, dan regeneratif. Silahkan untuk subscribe dan share dan mungkin like apabila menyukai topik-topik seputar wellness, estetik, regeneratif, dan anti-aging. See you soon.